Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jemaah, ya, ini kitab itu Aqidatul Awam, ya, untuk pegangan kita dalam mempelajari ilmu tauhid, ya, ilmu mengenai ketuhanan, atau yang kemarin disebut ilmu tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan Rasulullah, ya. Nah, supaya yang kita pegang masing-masing, dan kita bisa baca juga rame-rame, ya, syair-syair yang disusun oleh beliau, Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya, Ahmad Al-Marzuki. Ya, lanjutan ini lanjutan dari sifat 20 yang kemarin kita pelajari. Dan alhamdulillah, ya, sudah kita selesaikan. Nah, supaya berkelanjutan mengenai pembahasan ilmu tauhid ini, ya, sekarang kita akan menggunakan kitab ini, Aqidatul Awam. Ya, jadi supaya masing-masing pegang, ya, kitabnya. Ayo dibuka, ya, kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. A'udzu bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani walhamdulillahil qalimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmadan ala nabiyil khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabila dinil haqqil ghayra mutadin wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajhillahi isrina sifat Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalimun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadirun alimun min kulli syai' sami'un basiru mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamat wajarizun biqawlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin
Ya, nanti dua insya Allah tentang kenabian, dua. Kan syahadat kita ada dua. Ya, syahadat ilahiyah, uluhiyah, dan nubuwah. Ya, beliau memulai ya sahirannya ini dengan mengucapkan Bismillah. Abda'u Bismillah. Saya mulai ya menyusun ini kitab dengan mengucapkan nama Allah. Ya, karena ini sebagai pengakuan dia dan juga pengakuan kita. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini itu semua dari Allah. Ya, dan karena Allah bisa nulis, ya bisa menyusun, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan. Ya, karena kita sendiri kan nggak tahu bagaimana kita punya tangan bisa kita gerakin. Ya, kita bisa menggerakkan tangan kita untuk nulis, untuk makan, minum, bekerja dan lain-lain. Ya, karena ada juga orang yang tangannya nggak bisa megang apalagi dia pakai kerja. Ya, karena disebut semper. Ya, tangannya semper. Gak bisa dia tangannya nggak berfungsi. Nah, tentu ada sebabnya. Kok yang lain tangannya bisa digunain ya buat ini buat itu, kok dia semper? Ya nggak bisa tangannya digerakin sama dia. Ya, menurut pendidikan ataupun penelitian itu disebabkan urat-urat sarafnya terganggu. Ya, urat-urat sarafnya itu terganggu. Ya, karena menurut ilmu pengetahuan kedokteran, tubuh kita ini punya jaringan. Ya, jaringan urat-urat saraf. Ya, seperti itu. Ya, seperti jaringannya ini. Ya, alat-alat komunikasi kan dia punya jaringan. Begitu juga dengan saraf-saraf yang ada di dalam badan kita ini. Ya, kalau ada gangguan aja, ya di dalam salah satu jaringan, kayak jaringan yang di tangan terganggu, ya. Nah, akhirnya nggak lagi berfungsi tangan. Ya, nah itu. Ya, dalam istilah kedokteran ya ada saraf apa namanya, ya itu yang membuat kita bisa berjalan kaki kita. Kan ada yang lumpuh. Kenapa lumpuh? Itu ya karena ada gangguan. Ya, saraf-saraf motorik. Ya, saraf-saraf motorik itu menjadikan kita bisa mulut kita bisa ngomong. Kan ada yang mulutnya menyong, ya nggak bisa seperti yang dialami oleh orang yang terkena stroke. Ya, kan ada orang yang terkena penyakit stroke, dia nggak bisa ngomong, penyong, ya pengok gitu mulutnya. Nah itulah. Jadi kalau kita alhamdulillah nggak mengalami adanya gangguan-gangguan di dalam jaringan-jaringan saraf motorik kita, sehingga semua kita bisa fungsiin. Ya, mata kita bisa kita pakai buat melihat,
kuping kita masih bisa kita pakai untuk mendengar, mulut kita masih bisa kita untuk ngomong. Ya, itu semua karena jaringan-jaringan saraf kita masih normal. Nah, siapa ya? Ya siapa tuh yang ngurus, yang ngerawatin, yang merhatiin kerjanya orang-orang sarafnya? Siapa ya? Ya, yang mengontrol, ya, yang ngurusin, yang merhatiin, ya. Urat saraf itu berfungsi dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka karena kesemuanya itu karena Allah, kita harus selalu ingat, ya, dan mengakui bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka beliau penyusun kitab ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki, mengakui itu. Maka beliau dalam menyusun kitab atau ini syair-syairannya atau nazom-nazomnya dimulai dengan mengucapkan Bismillah. Selain daripada itu, ya, beliau memulai dengan Bismillah ini karena ngikutin apa? Ngikutin Allah dalam kitab sucinya, Al-Quran. Kan Al-Quran dimulai dengan Bismillah, ya, baru Alhamdulillah, terus yang disebut Al-Fatihah. Bismillah. Karena bagi kita, ya, yang bermazhab Syafi'i, itu Bismillah ruh sampai ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. Tuh, ya, pendapat Imam Syafi'i. Maka nggak boleh kita tinggal dalam sholat, nggak kita baca aja dalam sholat Bismillah, nggak sah sholat kita. Ya, karena Fatihahnya kurang. Ya, awas itu. Ya, memang tiga apa? Ya, imam yang lain ada yang mengatakan itu Bismillah bukannya termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya, maka mereka suka nggak kedengaran baca. Ya, begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena dia menganggap Bismillah itu bukan termasuk salah satu ayat daripada Al-Quran. Ya, yang itulah ada yang khilaf. Ya, perbedaan pendapat dari 4 imam. Ya, daripada 4 imam. Imam Syafi'i berijma punya pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ya, apaan yang menjadi pegangan beliau dalilnya? Ya, bahwa Bismillah itu adalah ayat daripada Al-Fatihah. Ya, karena Nabi pernah bersabda melarang, ya, la taqtu'ani ghairil Quran. Ya, la taqtu'ani ghairil Quran. Jangan ente tulis apa yang aneh sampaikan, apa yang aneh katakan atau apa yang aneh bacain kecuali Al-Quran. Ya, itu pesan Nabi kepada para sahabat. Jadi waktu itu hadis belum ada yang nyantet.
Ya, hadis belum ada yang nyatet karena nggak boleh ya nulis selain yang diucapkan oleh Rasul Al-Quran. Jadi yang boleh ditulis Al-Quran aja. Ya, kalau bukan Al-Quran nggak boleh ditulis. Maka belum ada hadis waktu itu. Ya, hadis baru ada pada tahun 150. Ya, 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah. Baru ada penulisan hadis. Nah, karena Nabi larang jangan dicatat, jangan ditulis selain Quran. Maka waktu Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Quran. Karena kan tadinya belum dibukuin Quran, ya masih tersebar di dada-dada para sahabat. Ya, Al-Quran masih ada tersimpan di dada-dada para sahabat. Nah, waktu terjadi peperangan, ini sahabat-sahabat yang pada hafal Quran banyak yang gugur dalam pertempuran jihad fisabilillah. Banyak yang gugur. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah pada saat itu khawatir. Ya, khawatir kalau ini Quran yang ada di dada-dada para sahabat ini enggak dibukuin, dicatat, nanti Quran hilang. Ya, dari tengah-tengah umat Islam. Nah, akhirnya beliau mempunyai gagasan, ya gagasan untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran yang ada di hafalan-hafalan para sahabat. Ya, dikumpulin. Itulah asal mula pencatatan atau penulisan Al-Quran. Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu. Nah, begitu ditulis oleh para sahabat Al-Quran ini, di antara yang mereka tulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis. Ya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena Nabi melarang jangan tulis selain Al-Quran. Nah, para sahabat tatkala mengumpulkan Quran itu Bismillah ditulis. Ya, berarti Bismillah menurut Imam Syafi'i ayat Al-Quran adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Ya, maka kita baca dalam mushaf yang ada di tangan kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Yang kedua, makanya beliau di sini memulai dengan Bismillah. Ya, ada hadis dari beliau Rasul yang bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap urusan apa aja yang ada kepentingannya, baik dalam kehidupan maupun dalam keagamaan, kalau dia melakukan urusan tersebut enggak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia punya urusan itu abtar, artinya enggak sempurna. Ya, enggak sempurna atau kurang, ya, manfaatnya kurang, keberkahannya dan lain-lain. Nah, karena berdasarkan hadis ini, para ulama-ulama kita itu dalam memulai penulisan karangan-karangannya selalu ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di dalam keterangan-keterangan yang ada dalam hadis-hadis bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini
Ya, selain dia merupakan ayat dan merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada punya keistimewaan, ya, punya keistimewaan. Ya, maka Nabi pesan tadi, ya, dalam hadisnya, di antaranya, ya, Nabi pernah mengatakan, bersabda, ya, bahwa ada dua setan, ya, ketemuan di dua, ya, dua setan ini ketemuan, dia berdua. Yang satu setan itu, ya, keadaannya kurus kering, sedangkan yang satu lagi, ya, setan itu gemuk, ya, sehat, gemuk sekali. Nah, terjadilah percakapan di antara keduanya. Si yang gemuk, setan yang gemuk ini nanya, ya, kepada yang kurus, kenapa? Kok kamu kurus begitu? Ya, kurus kering. Dia bilang, saya ikut dengan keluarga. Ya, saya ikut sama salah satu keluarga yang mereka itu keluarga kalau mau ngapa-ngapain aja, ya, kalau mau ngapa-ngapain, terutama kalau mau makan, mau minum, itu mereka nggak memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, sehingga saya nggak bisa ikut, ya, nggak bisa ikut bersama keluarga itu untuk bisa menikmati makanan-makanan ataupun minuman-minuman. Nggak pernah saya, ya, ada kesempatan, nggak pernah saya ada kesempatan untuk bisa mencicipi, ya, atau menikmati makanan mereka. Ya, maka oleh karena itu kamu lihat saya punya tubuh, ya, begini, ya, kurang makan, kurang minum, jadi terus. Oh, kalau begitu, ya, boleh jadi kata yang gemuk. Kalau saya sih kan ikutnya sama keluarga yang kalau ngapa-ngapain aja makan minum kan nggak ada mereka, ya, baca-baca Bismillah nggak ada. Maka saya ada kesempatan untuk ikut serta menikmati, ya, makanan-makanan, minuman-minuman. Makanya badan saya jadi gemuk, ya, seger bugar. Ya, maka Nabi bisa, ya, kalau mau makan dan minum, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya setan tuh nggak ikut menikmati. Ya, begitu juga kan kita diajarkan dalam berhubungan sama istri, kan nggak boleh lupa Bismillah. Ya, supaya setan nggak ikut serta menikmati hubungan tersebut. Ya, karena seorang suami yang menggauli istrinya, ya, dalam berhubungan nggak pakai memulai dengan Bismillah, ya, kan ada doanya. Nah, berarti setan itu ikut, ya, menikmati hubungan tersebut, bisa, ya, ikut dia ngerasain, ya, hubungan tersebut. Maka oleh karena itu anak yang kalau emang dari hubungan tersebut Allah takdirkan, ya, bisa jadi, artinya terjadi kehamilan. Nah, anak ini, ya, nanti banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat setan, ya, sifat-sifat setan. Jadi nakal, jadi susah dibilangin, ya,
berusaha dinasihatin, nggak dengar kata. Tuh, gara-gara orang tuanya dulu waktu dia berhubungan, ya menggauli istrinya, nggak baca dulu Bismillah. Ya Allah menjannibna syaitan, ya menjannibna syaitan. Ya, itu kan doanya begitu. Ya selain itu, ya selain ada kemuliaan-kemuliaan dari Bismillahirrahmanirrahim ini, semua kitab kata Nabi ya, yang turun kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memberikan 104 kitab, ya 104 kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kesemuanya ada dimulai dengan Bismillah. Ya, nah itulah kemuliaan Bismillah. Maka oleh karena itu dengan kita mengucap Bismillah terpelihara ya dari campur tangan, campur ya atau kesertaan setan dalam kita makan, kesertaan setan dalam kita minum, kesertaan setan di dalam kita bergaul atau berhubungan dengan istri kita. Ya, nggak ada kesempatan buat dia. Ya, itulah yang membuat kita punya hasil yang baik dari Allah, dapat pahala, dapat keberkahan dan lain-lain. Ya, dan ada pengalaman-pengalaman ya yang menakjubkan lah. Ya, karena bacaan Bismillah ini. Ya seperti yang dialami oleh Sayyidina Khalid bin Walid ya tatkala berhasil mengepung ya suatu tempat daerah musuh. Nah, diberi ultimatum ya oleh Khalid, karena begitulah pasukan Islam ya enggak segera menyerang, tapi ada ultimatum dulu ya, aslim taslam wa ila jizyah ya, masuklah Islam pasti kamu selamat. Tapi kalau kalian enggak bersedia masuk Islam ya enggak apa-apa, tapi harus bayar upeti ya. Nah, kalau dua ini ya kalian nggak mau memenuhinya, ya opsi yang ketiga adalah perang. Ya baru, ya, jadi itu ultimatum dulu agar mereka itu memeluk agama Islam. Ya kalau belum mengerti, belum tahu, ya dijelasin dulu, ya. Diterangkan dulu tentang kebenaran agama Islam, tentang kebenarannya Al-Quran. Ya, kalau udah cara-cara itu dilakukan, enggak juga mereka itu mau masuk atau memeluk agama Islam, ya enggak apa-apa. Dan dalam Islam itu la ikraha fid din, enggak ada paksaan ya di dalam agama. Ya terserah mau tetap berpegang ya dengan agama lamanya dulu, tapi harus bayar upeti. Ya harus bayar upeti, wajib bayar upeti yang namanya jizyah. Nah kalau kedua ya permintaan ini nggak dipenuhi juga, tetap ngotot juga. Nah terpaksa diperangin ya baru diperangin. Nah waktu Khalid bin Walid ini mengepung ya suatu daerah dan dia udah memberikan ultimatum, akhirnya warga dari atau penduduk daerah itu datang kepada beliau ya untuk membuktikan, minta bukti
ya minta bukti dengan kebenaran mengenai kebenaran agama Islam. Ya, kata penduduk itu, hai panglima, ya kan waktu itu kan Khalid sebagai panglima perang, hai panglima, benar nggak? Mana bukti kalau Islam itu adalah agama yang hak? Ya, coba berikan kami bukti. Ya, Islam itu adalah agama yang hak. Kata Khalid, apa yang kalian inginkan untuk saya buktikan bahwa Islam ini adalah agama yang hak? Akhirnya mereka tawarin ya kepada Khalid ya, agar dia bersedia minum ya racun yang disediakan mereka. Ya, itu racun bukan sembarangan racun itu. Ya, jangan sampai 100 cc atau 200 cc. Ya, ya, setengah sendok teh aja. Ya, kalau ketelan mati, sakit, ampuhnya itu racun. Ya, ini dikasih setengah gelas ya oleh penduduk setempat ya supaya Khalid berani meminum itu racun. Ya, Khalid nggak ada ragu-ragu ya terhadap kebenaran agama Islam, terhadap kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia minum tuh racun tadi. Ternyata nggak ada pengaruh sedikit juga. Ya, akhirnya baru mereka tuh mengakui, iya kalau begitu benar. Ya, Islam itu agama yang hak. Akhirnya mereka bersedia ya memeluk agama Islam. Ya udah, ya kalau mereka mau menerima Islam, diserahin, nggak dijajah. Ya, karena pasukan Islam bukan mau menjajah, ya, cuma mau menyebarkan kebenaran agama Islam. Kalau mereka terima, ya udah nggak dijajah. Ya, diserahin lagi ya urusan kepemerintahannya kepada pimpinan-pimpinan mereka. Begitu toh. Makanya dalam Islam itu bukannya istiqmar, bukannya penjajahan, tapi al-fatah, futuh. Ya, futuh disebutnya Fathu Mekah. Ya, futuh Mekah artinya menguasai kota Mekah. Dan futuh-futuh lain yang berhasil ya para sahabat bisa membuka daerah-daerah yang lain dari seluruh dunia ya. Pada zaman keemasan ya, di zaman keemasan Islam kan Islam sampai tersebar sampai ke 3/4 dunia. 3/4 dunia. Ya, kalau kerajaan Romawi bisa ditaklukkan, Persia bisa ditaklukkan, dan masa masuk ya ke daerah Cina. Ya. Maka oleh itu salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kuburannya ada di negeri Cina. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, seperti yang kita ketahui, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada salah satu daripada panglima perang Islam. Ya, di samping Khalid bin Walid, ya, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ya banyak lagi tuh, ya, panglima Islam. Begitulah akhirnya Islam bisa menyebar ya ke seluruh dunia, bukan dalam bentuk penjajahan, tapi untuk membuka ya, mata mereka terhadap kebenaran
agama Islam dan untuk mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap negara daerah yang akhirnya dipimpin oleh Islam menjadi daerah yang makmur, ya, daerah yang maju. Begitu. Tadinya ya negara atau daerah-daerah atau negara-negara yang dijajah oleh kaum Romawi atau Persia, mereka hidup dalam kesengsaraan. Ya, kenapa? Karena kan dipungut pajak-pajak yang tinggi. Ya, sehingga banyak kehidupan masyarakat yang susah, melarat. Begitulah nasib mereka dalam penjara, dalam kekuasaan Romawi, dalam kekuasaan Persia dan lain-lain. Nah, setelah masuk Islam, ya mereka akhirnya terbebas, sehingga bisa merasakan dan mengalami hidup yang makmur, ya penuh kemakmuran dan keadilan. Maka Islam cepat ya berkembang dan tersebar ke seluruh dunia. Seperti Spanyol, itu kan menjadi pusat peradaban dulu, pusat ilmu pengetahuan, ya, di mana Eropa pada waktu itu masih primitif. Ya. Nah, Spanyol atau disebut Hispania, ya, itu setelah dikuasai Islam merupakan negara yang maju, malah menjadi sumber ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan seluruh dunia. Ya begitu Islam. Nah, maka ya, ucapan Bismillah ini ya hendaknya betul-betul kita amalin dengan sebaik-baiknya, ya, agar dalam jiwa kita ada pengakuan bahwa semuanya dari Allah. Ya, sedangkan kita la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya dan kemampuan kecuali dari dengan kudrat iradat dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo kita baca ya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abadatu bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairin man wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'u sabila dinil haqqi ghayra mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrin nasifah. Allahu mawjudun qadimun baqi muhallikun lil khalqi bil ikhlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil masyiru mutakallimun lahu sifatun sab'atun
hayatun ilmu kalamun istamal wajahizun bifadlihi wa adlihi lakun likulli mungkinin kafi'lihi. Ya, kita ini supaya dibaca dibawa ya dia pengajian dibawa untuk kita baca ya rame-rame dan dijelasin satu demi satu bait demi bait insyaallah. Karena ini adalah pelajaran yang sangat penting ya, ma'rifat billah ya, kenal sama Allah, dan ma'rifat bi Rasulillah, ma'rifat dengan Rasulillah. Ya, karena kita nanti begitu masuk di dalam yang kubur, yang ditanyain kan bukan sholat kita. Ya, di dalam kubur nanti munkar nakir nanyain kita bukan sholat kita, bukan puasa kita, ya, bukan zakat kita, enggak. Tapi yang ditanya apa? Man rabbuka wa man nabiyuka. Tuh yang ditanyain. Ya, sama mereka mendengar nanti siapa Tuhan? Kalau nggak kenal Tuhan, nanti ya kita nggak tahu Tuhan sama siapa kita. Itu, maka itu yang ditanya itu tentang Tuhan. Mana juga? Ya, Muhammad Nabi juga. Kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Ya, nggak bisa kita akan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jadi ya pentingnya sekali tentang makrifat, kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tiap pengajian di bawah ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah amin li ajillah wa kunu aunana fillah nauzul bifadlillah Allah
بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة
alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah la yuwaffiqu wa yukafi'u masyidah walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi'an syai'i wal hamdi